Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Yuda Hairun Fianisa, selaku moderator dari kelompok 3. Di sini kita akan mempresentasikan hasil presentasi kelompok kami yang berjudul pengujian dan seleksi karyawan. Tapi sebelum itu kita akan perkenalkan dulu anggota kelompok saya yang terdiri dari yang pertama Nabila Berliana Putri dengan NIM 118. Dan saya sendiri dengan NIM 119. Dan selanjutnya adalah Shaila Nakia Ramadhani dengan NIM 120. Dan 4, Septia Lesmiatin dengan NIM 121. Materi selanjutnya akan dibaca oleh presenter selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, materi yang pertama ada pentingnya seleksi. Mengapa seleksi itu penting? Jadi, seleksi karyawan merupakan proses memilih dari sekelompok pelamar untuk menempati posisi tertentu dan untuk organisasi. Seleksi yang buruk dapat menyebabkan kerusakan yang tidak mungkin diperbaiki. Jadi, jelas perusahaan harus melakukan seleksi untuk menghasilkan karyawan yang kompeten dan berkualitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita akan masuk ke konsep pengujian dasar reliability. Tes reliable adalah tes yang menghasilkan nilai yang konsisten atau konsistensi nilai yang diperoleh orang yang sama saat diuji kembali dengan ujian sejenis atau setara. Ada beberapa cara untuk memperkirakan konsistensi atau keandalan dengan melakukan ujian yang sama pada orang yang sama, namun di waktu yang berbeda. Konsistensi internal ujian adalah ukuran lain keandalan ujian. Sebagai contoh, misal Anda memiliki 5 pertanyaan ujian minat pekerjaan yang digunakan untuk mengukur minat seseorang bekerja di luar ruangan. Selanjutnya adalah validitas. Validitas memberitahu kita apakah tes tersebut mengukur apa yang menurut kita seharusnya diukur. Ujian validitas adalah akurasi di mana wawancara dan lainnya dapat mengukur yang seharusnya diukur atau sesuai kriteria. Dengan kata lain, validitas mengacu pada kebenaran kesimpulan yang dapat kita buat berdasarkan tes tersebut. Nah, validitas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, validitas kriteria yang memperlihatkan bahwa nilai pada ujian atau bisa disebut alat prediksi berhubungan dengan prestasi pekerjaan yang sebagai kriteria. Dan yang kedua adalah validitas isi, merupakan suatu pembuktian bahwa isi dari suatu prosedur seleksi merupakan representasi dari aspek-aspek penting kinerja dalam suatu pekerjaan. Dan yang ketiga adalah validitas konstruk, merupakan akurasi di mana ujian, wawancara, dan lainnya mengukur apa yang seharusnya diukur atau sesuai dengan fungsi yang dirancang. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Selanjutnya ada jenis-jenis ujian. Yang pertama, ujian kemampuan kognitif. Ujian kognitif termasuk ujian kemampuan pemahaman umum atau inteligensia dan ujian kemampuan mental khusus seperti memori dan pemahaman induktif. Yang A, tes inteligensi. Tes inteligensi atau IQ merupakan tes kemampuan intelektual umum. Tes ini bukan hanya mengatur ciri tunggal tetapi kisaran kemampuan termasuk teori, kosakata, kefasihan, bicara, dan kemampuan berhitung. Yang B, kemampuan kognitif khusus. Terdapat beberapa ukuran kemampuan mental yang spesifik khusus seperti pemahaman induktif dan deduktif, pemahaman verbal, memori, dan kemampuan berhitung. Selanjutnya, ujian kemampuan motorik dan fisik. Tes kemampuan motorik ini mengukur kecepatan dan akurasi penilaian sederhana dan kecepatan jari tengah,
jari tangan, dan gerakan lengan, seperti ketangkasan jari, ketangkasan manual, dan waktu bereaksi. Ujian kemampuan fisik mungkin juga dibutuhkan. Hal ini termasuk kekuatan statis seperti mengangkat beban berat, kekuatan dinamis seperti menarik, koordinasi tubuh seperti lompat tali, dan stamina. Sebagai contoh, untuk melamar sebagai TNI harus lolos tes fisik. Selanjutnya, ujian mengukur kepribadian dan minat. Ujian kepribadian biasanya merupakan hasil dari karakteristik pribadi seperti perilaku, motivasi, dan temperamen. Ujian kepribadian mengukur aspek dasar dari kepribadian seorang pelamar seperti sifat tertutup, kemapanan, dan motivasi. Selanjutnya, ujian pencapaian. Tes prestasi mengukur apa yang telah dipelajari seseorang. Sebagian besar tes yang Anda ikuti di sekolah adalah tes prestasi. Tes ini mengukur pengetahuan pekerjaan Anda di bidang-bidang seperti ekonomi, pemasaran, atau sumber daya manusia. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah sampel dan simulasi kerja. Yang pertama adalah menggunakan pengambilan sampel kerja untuk seleksi karyawan. Untuk memprediksi kinerja pekerjaan, kandidat diharuskan melakukan satu atau lebih sampel tugas pekerjaan. Misalnya adalah sampel pekerjaan kasir dapat mencakup perhitungan uang. Yang kedua adalah pendekatan, pelatihan, dan evaluasi kerja miniatur. Pelatihan dan evaluasi pekerjaan miniatur adalah pelatihan kandidat dengan melakukan beberapa tugas pekerjaan, kemudian mengevaluasi pekerjaan sebelum mereka dipekerjakan. Yang ketiga adalah pusat penilaian manajemen. Pusat penilaian manajemen adalah sebuah simulasi 2 atau 3 hari yang mana 10 hingga 12 kandidat melakukan tugas manajemen realistis seperti melakukan presentasi di bawah pengamatan para ahli yang menilai potensi kepemimpinan setiap kandidat. Yang keempat adalah tes situasional dan simulasi berbasis video. Pengujian situasional mengharuskan peserta ujian untuk menanggapi situasi yang mewakili pekerjaan. Simulasi berbasis video menyajikan kandidat dengan berbagai situasi video daring atau komputer. Masing-masing diikuti oleh satu atau lebih pertanyaan pilihan ganda. Yang terakhir adalah pertinjauan pekerjaan yang realistis. Menjelaskan secara gamblang tentang jadwal kerja, preferensi, dan standar pekerjaan lainnya pada saat wawancara dapat membantu mengurangi pergantian karyawan di kemudian hari. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya ada investigasi latar belakang dan metode seleksi. Selain proses seleksi dan pengujian tadi, perusahaan atau organisasi juga perlu melakukan pemeriksaan latar belakang serta menerapkan berbagai prosedur seleksi lainnya untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih benar-benar layak untuk dipekerjakan. Nah, pertama ada pemeriksaan latar belakang yang meliputi verifikasi data seperti riwayat pendidikan, pengalaman kerja, catatan kriminal, dan referensi dari tempat kerja sebelumnya. Selain itu, perusahaan juga bisa memanfaatkan media sosial dan layanan digital untuk melihat bagaimana perilaku kandidat di dunia maya. Tapi perlu diingat, semuanya harus dilakukan dengan etika yang baik. Jangan sampai melanggar privasi atau menyebarkan informasi pribadi si pelamar. Lalu, selanjutnya ada metode seleksi tambahan yang dapat mendukung proses seleksi, seperti tes poligrafis, yaitu alat mendeteksi kebohongan yang mengukur reaksi tubuh seperti keringat, detak jantung, dan pernapasan. Meskipun terdengar canggih, metode ini belum tentu akurat karena reaksi tubuh juga bisa disebabkan oleh stres,
bukan hanya karena berbohong. Kemudian, tes kejujuran tertulis yang menilai seberapa tinggi tingkat integritas dan etika seorang kandidat. Kadang tes ini juga digabung dengan grafologi atau analisis tulisan tangan karena dipercaya bisa mencerminkan karakter dasar seseorang. Kemudian, tes kesehatan dan narkoba. Ini juga penting untuk memastikan bahwa kandidat dalam kondisi fisik dan mental yang sehat serta bebas dari zat berbahaya. Yang terakhir, ada pemeriksaan dokumen imigrasi. Juga jadi bagian penting, terutama untuk perusahaan yang punya standar legal tertentu. Biasanya pelamar diminta untuk mengisi formulir dan menyerahkan dokumen legal sebagai bukti kelayakan kerja. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada ingin pertanyaan, silakan ditanyakan. Jika nanti sudah dibuka pertanyaannya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.